Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyudi dari Unit Perikanan 2023 dengan NIM 444 323 0107. Jadi untuk kali ini saya ingin bahas mengenai rekayasa aquaculture pada kolam tanah. Nah, jadi apa sih itu rekayasa aquaculture? Jadi rekayasa aquaculture adalah penerapan prinsip dan prosedur rekayasa dasar pada desain dan konstruksi struktur dan sistem aquaculture. Jadi desain-desain dan konstruksi ini tuh dirancang sebagaimana mungkin supaya biota-biotanya ini nyaman bagi biota-biotanya ini nyaman terhadap lingkungan yang sudah dibuat dan berpotensi pertumbuhannya juga dapat maksimal. Untuk alat-alat dan bahannya itu terdiri dari alat pengecekan TSSS, yaitu padatan tersuspensi dan kapur dolomit, pupuk kandang, cangkul termometer, garam krosok, dan pH meter. Nah, di sini ada sketsa untuk kolam tanah ya. Ketika inlet air ini masuk dari sungai, itu sebaiknya harus melalui filtrasi. Ya, seperti ini. Jadi filtrasi ini gunanya untuk menyaring-nyaring sampah yang dari sungai atau mengecek kualitas air ini bagus enggak dari sungai ini. Nah, sekiranya emang kualitas air ini bagus, dapat langsung memasukkan air tersebut melalui pipa-pipa kecil yang ada di sini. Nah, sedangkan outletnya itu seharusnya di sini dibuat kolam lagi supaya tidak langsung mencemari ke lingkungannya. Ketika limbah-limbah dari ikan ini seperti amonia atau sisa pakan masuk ke dalam sungai, maka itu dapat mengotori atau mencemari lingkungan tersebut. Nah, seharusnya di sini tuh kita membuat kolam untuk mengendapkan air yang terbuang dari ini. Buat outletnya jadi masuk ke dalam sini, diendapkan atau juga diolah air tersebut menggunakan biofilter ataupun yang filtrasi yang supaya air ini tuh air dari buangan budidaya ini tidak langsung mencemari ke lingkungannya. Untuk treatment kolam tanah itu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama, kolam dikeringkan selama kurang lebih 3-7 hari dengan bantuan sinar matahari. Nah, kenapa sih harus perlu dikeringkan? Karena bakteri-bakteri patogen yang ada dalam kolam ini dapat terbunuh sehingga mengoptimalkan tumbuhannya juga dan tidak mengganggu pada saat melakukan budidaya. Nah, setelah kolam dikeringkan, itu ada pembajakan tanah. Jadi tanahnya tersebut digali kurang lebih itu kedalamannya 10 cm. Nah, bajakannya ini manfaatnya untuk supaya gas-gas beracun yang ada dalam kolam itu keluar gitu. Nah, untuk yang ketiga itu pengapuran. Nah, pengapuran ini fungsinya untuk menaikkan pH pada tanah dan pemupukan. Pemupukan ini supaya tanah ini subur dan dapat tumbuh pakan-pakan alami itu seperti plankton. Nah, setelah melakukan pengapuran dan pemupukan, itu kolam itu dikeringkan lagi kurang lebih 3 hari supaya optimal pengapuran pemupukan itu meresap dan optimal. Dan setelah melakukan proses pengapuran dan pemupukan dan dikeringkan selama 3 hari, kita melakukan penggenangan air. Kita masukkan air dari inlet dan ke genangan, dan setelah air itu terisi penuh, garam krosok itu ditaburkan pada air tersebut. Nah, manfaat garam krosok ini untuk pengendalian jamur, bakteri, dan penyakit-penyakit ikan yang ada di dalam air. Nah, setelah penggenangan air kurang lebih 1 hari atau 2 hari, kita melakukan pengecekan kualitas air, yaitu dari parameter fisika seperti suhu,
pencerahan, dan padatan tersuspensi. Itu kimianya seperti pH, amonia, nitrat, dan nitrit, dan lainnya. Untuk biologisnya kita juga perlu, karena kita juga tidak ingin ikan-ikan yang ada di kolam tanah ini mengalami penyakit. Untuk slide berikutnya, nah ini ada foto pada saat proses pengempuran dan pemupukan. Dan di sebelah kanannya ini ada proses pengecekan kualitas air. Jadi pengecekan kualitas airnya itu di dalam lab ya, yang saya dapat di internet. Jadi dia tuh langsung di lapangannya gitu. Kurang lebihnya seperti ini sih pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.